Oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Ahok dijatuhi vonis 2 tahun penjara. Vonis ini pun lebih berat dari tuntutan jaksa penuntut umum yang hanya 1 tahun penjara dan percobaan 2 tahun. Lalu bagaimana analisis dari vonis Majelis Hakim yang lebih berat dari tuntutan jaksa itu sendiri dan apa pelajaran yang bisa diambil dari kasus-kasus seperti ini? Untuk menemani saya berdiskusi malam hari ini sudah hadir Elriko Situmorang yang merupakan kuasa hukum Basuki Cahayapurnama. Selamat malam. Selamat malam. Bang Riko, terima kasih sudah hadir. Terima kasih. Kemudian ada Jamin Ginting yang merupakan akademisi hukum pidana UPH. Selamat malam. Pak Jamin, terima kasih Mas Indra. sudah hadir. Dan juga ada Dhanil Ansar Simanjuntak yang merupakan Ketua Pemuda Muhammadiyah. Selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah hadir juga Mas Dhanil. Dan melalui sambungan telepon ada Pak Farid Wajdi yang merupakan Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Layanan Informasi, merangkap juru bicara dari Komisi Yudisial yang terhubung melalui sambungan telepon. Selamat malam, Pak Farid. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, baik. Saya minta catatan Pak Farid terlebih dahulu dari Komisi Yudisial. Sejauh ini perjalanan dari kasus persidangan, kasus penodaan agama dengan terdakwa Basuki Cahayapurnama ini, catatan KY seperti apa? Apakah di situ terlihat adanya dugaan-dugaan intervensi, hakim tidak independen dan lain sebagainya, seperti apa Pak Farid? Yang pertama saya ingin sampaikan bahwa dari proses persidangan di awal sampai kemudian pada pengambilan putusan oleh Majelis Hakim, Komisi Yudisial selalu hadir dalam proses pemantauan di persidangan. Sebanyak sampai pada putusan 22 kali persidangan. Lalu yang kedua, dalam proses dan pemantauan ada beberapa catatan yang ingin disampaikan oleh Komisi Yudisial. Yang pertama bahwa dalam proses yang ada Majelis Hakim dalam perspektif Komisi Yudisial selalu membuka kesempatan kepada para pihak manapun untuk hadir dalam sidang, termasuk media. Bahkan pada saat kepolisian menutup ruang sidang, dalam catatan kami, hakim justru memerintahkan agar ruang pintu sidang kembali dibuka. Lalu kemudian yang kedua, dalam proses memimpin persidangan, Majelis Hakim memberikan kesempatan yang sama, termasuk pada saat pembuktian material hakim memberikan kesempatan yang sama baik kepada JPU maupun kepada penasihat hukum, termasuk ketika penasihat hukum menolak bukti tambahan dari jaksa penuntut umum. Lalu kemudian yang catatan ketiga, bahwa dalam proses yang ada, penggalian tentang materi perkara Majelis Hakim telah berusaha untuk menggali fakta dalam persidangan, baik saksi pelapor, saksi fakta, ahli maupun terhadap terdakwa. Itu catatan yang ada. Lalu kemudian kalau kaitannya dengan perilaku, sampai pada saat ini, catatan Komisi Yudisial tidak ada laporan yang masuk menyangkut dugaan pelanggaran kode etik oleh para pihak, khususnya terkait dengan perilaku hakim dalam proses pengambilan keputusan. Tidak ada catatan atau laporan pelanggaran kode etik? Bisa diulang Pak Farid, apakah tidak ada laporan pelanggaran etik sampai saat ini? Sampai sekarang, kalau kaitannya dengan ada atau tidaknya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Majelis Hakim, tidak ada atau belum ada laporan yang disampaikan terkait dengan perilaku para hakim atau majelis dalam proses memimpin persidangan, baik dari proses awal sampai kemudian pembacaan putusan. Baik, saya ingin tanya yang catatan pertama tadi, Majelis Hakim selalu membuka kesempatan untuk berbagai pihak untuk bisa hadir, termasuk media, bahkan ketika petugas kepolisian atau polisi begitu mencoba untuk membatasi sebenarnya. Berusaha menutup ruang sidang. Kemudian Majelis Hakim memerintahkan agar ruang sidang kembali dibuka, khususnya pintu bagian belakang. Ini maksudnya bagian belakang dari pengunjung. Ya, ini maksudnya catatan positif atau negatif? Kalau kemudian petugas kepolisiannya berusaha menutup, tapi Majelis Hakim tetap meminta agar itu terbuka. Karena ini adalah sidang terbuka, maka merupakan sebuah keniscayaan bagi para hakim, bagi majelis untuk tetap mendudukkan posisi sidang dalam keadaan terbuka. Jadi ketika ada upaya misalnya untuk menutup ruang sidang, walaupun menurut dugaan kita sebenarnya itu di luar kesadaran karena konteksnya pengamanan yang begitu ketat, tapi kemudian Majelis Hakim melalui Ketua Majelis memerintahkan kembali agar pintu ruang sidang kembali dibuka. Baik, Pak Farid. Terima kasih sementara untuk catatannya. Nanti kita kembali ke Pak Farid lagi. Saya akan langsung menuju ke Bang Riko. Bang Riko, sebelum saya bicara tentang langkah banding dan lain sebagainya, dan mungkin ulasan-ulasan tadi ke Pak Jamin ya, tuntutan
ternyata vonisnya lebih berat daripada tuntutan JPU. Tapi saya ingin lihat kondisi terkini begitu. Masa bertahan di depan rutan Cipinang. Padahal kalau kita lihat sebelumnya Pak Sira Prayuna yang juga kuasa hukum dari Pak Basuki sempat menghimbau Pak Basuki meminta agar pendukungnya pulang. Tapi ini apa yang terjadi hari ini kok sampai sekarang masih bertahan lebih dari pukul 18 waktu Indonesia Barat sesuai aturan berunjuk rasa begitu. Kami melihat sebenarnya apa yang dilakukan oleh rekan-rekan atau teman-teman yang sekarang masih berunjuk rasa di depan LP Cipinang adalah bentuk kepedulian mereka terhadap Pak Ahok atau Bapak Basuki yang saya bilang di sini. Bahwa perkara ini tidak bisa dilihat atau dikotak-kotakan hanya seorang Pak Ahok semata atau seorang Basuki Cahayapurnama semata. Tapi sifatnya lebih besar lagi. Sebagaimana kami sampaikan dalam pembelaan kami, ini sifatnya tidak hanya seorang Basuki Cahayapurnama, tapi sifatnya Indonesia. Kita harus melihat ini suatu sikap keindonesiaan yang besar, kebinekaan di sini. Nah, kalau kami melihatnya, teman-teman yang mereka berunjuk rasa atau mungkin mereka tetap berkumpul di depan Cipinang sekarang adalah mereka menyampaikan perasaan dan kegalauan mereka, kemarahan mereka mungkin terhadap apa yang dialami oleh Bapak Basuki Cahayapurnama. Perlu saya jelaskan juga atau mungkin saya klarifikasi tadi di awal oleh Pak Indra bahwa sekarang posisi atau status Bapak Basuki bukanlah sebagai terpidana. Karena belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap terhadap beliau. Begitu. Ya, kalau kembali ke soal mereka yang masih berkumpul di sana, kemudian kemarahan, mengungkapkan galauan, bukankah sekarang sedang mengajukan langkah hukum banding begitu loh? Betul. Apa yang kemudian disampaikan kepada mereka yang bertani? Karena begini, sebelumnya kita masyarakat paling tidak begitu media sosial dan juga masyarakat responnya itu sangat positif ketika melihat dukungan-dukungan terhadap Basuki Cahayapurnama ini disampaikan lewat karangan bunga, menghindari aksi massa, bahkan mengkritisi pihak yang kontra begitu yang selalu menggelar aksi massa, tetapi sekarang malah kelihatannya kok sama-sama saja begitu menggelar aksi massa juga, sempat mendorong-dorong pagar tadi dan lain sebagainya. Adakah penjelasan dari satu pihak mungkin? Saya mungkin tidak bisa berbicara secara langsung untuk mewakili kawan-kawan atau mereka yang ada di sana yang pendukung Pak Basuki di sana. Tapi saya melihat harus dilihat bahwa ini sangat berbeda dengan masa-masa yang lain. Saya bilang masa atau kelompok massa yang dulu kalau demo mereka bakar ban, mereka bakar mobil mungkin. Mereka tetap tertib sampai sekarang. Mereka tetap bahkan mereka maunya mereka stay di sana, diam di sana. Kalaupun tadi dikatakan mereka mau tidur di sana beratapkan bintang katanya. Ini kita harus lihat bahwa meskipun mereka berkumpul di sana, tindakannya berbeda gitu. Bentuk simpatiknya mereka berbeda terhadap perkara ini ataupun terhadap perkara Pak Basuki walaupun sendiri. sempat petang tadi sempat menutup jalan Bekasi begitu Bekasi Timur. Itu kan hampir mirip juga begitu. Tapi intinya mereka bertahan ini memang sudah disampaikan disuruhkan agar segera pulang sebenarnya, segera membubarkan diri. Sebagaimana tadi Mas Indra sampaikan, nanti Pak Sira juga sudah memberikan pesan kepada mereka untuk untuk paling nggak untuk tetap sesuai pada koridor hukum yang seharusnya dalam melakukan menyampaikan perasaan mereka sekarang di sana. Oke, kalau dari Pemuda Muhammadiyah sendiri melihat aksi yang hari ini dilakukan oleh para pendukung Pak Basuki, Mas Indra, sejak awal Pemuda Muhammadiyah menempuh jalur hukum proses hukum. Bahkan Pemuda Muhammadiyah memilih untuk melaporkan Pak Basuki ketika ada dugaan penistaan agama. Kami pilih jalur hukum, kami sama sekali tidak pernah terlibat dalam proses demonstrasi apalagi anarkisme Nah, itu pilihan kami sejak awal. Bahkan kami melakukan proses pengawalan, proses sidang sejak awal, selalu hadir di sidang, kemudian melakukan pelaporan kepada Komisi Yudisial terkait dengan pengawasan yang intens, walaupun secara automatically mereka akan tetap melakukan pengawasan, tapi tentu pesan dari publik perlu disampaikan ke KY. Kemudian belakangan ketika kami menganggap ada sebutlah keganjilan dalam konteks tuntutan yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum, kami tidak marah-marah, kami tidak anarkis. Tentu Pemuda Muhammadiyah kemudian melakukan langkah hukum berikutnya, yaitu melaporkan JPU ke Komisi Kejaksaan. Nah, sampai dengan detik terakhir, langkah-langkah hukum itu yang selalu kami tempuh. Karena bagi kami, publik perlu diedukasi bahwasannya di era demokrasi, di era yang paling beradab hari ini, hukum adalah panglimanya. Apapun yang terjadi, hukum harus dikedepankan. Oleh sebab itu,
kami bahkan hari ini saya mengimbau kepada teman-teman yang terlibat dalam proses melaporkan Pak Basuki Cahayapurnama untuk berhenti melakukan olok-olok, gitu ya, mengolok-olok segala macam. Saya pikir sudah selesai, tidak perlu ada lagi begitu. Saya pikir tidak perlu ada olok-olok dan sebagainya. Kita serahkan sepenuhnya proses hukum. Kalau kemudian demonstrasi misalnya hari ini ada yang bakar ban, ada yang kemudian anarkis, saya pikir sepenuhnya kami serahkan pada aparatur hukum. Nah, itulah yang tadi saya sebutkan, tindakan yang adil dan berkeadilan itu perlu ditunjukkan oleh aparatur hukum. Jadi dari pihak yang kontra Ahok, karena mungkin putusannya seperti ini sudah tidak akan ada turun jalan lagi ya? Ya saya tidak tahu, karena kami nggak pernah turun ke jalan. Pemuda Muhammadiyah sampai dengan detik terakhir kan secara formal tidak pernah menginstruksikan seluruh jamaah pemuda Muhammadiyah untuk turun ke jalan. Nah, oleh sebab itu sejak awal juga kami selalu mengusung supremasi hukum sebagai jalan yang paling beradab. Baik, nanti kita akan lanjutkan, kita akan mulai masuk ke substansi dari vonis yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim hari ini. Bukan bermaksud menggelar persidangan di luar persidangan, tapi kita hanya mencoba untuk menganalisisnya karena ada langkah banding yang diambil oleh pihak kuasa hukum dari Basuki Cahayapurnama. Kami kembali sesaat lagi. Baik, kita akan mencoba mengulas vonis yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim hari ini terhadap Basuki Cahayapurnama. Saya ingin lihat catatan dulu dari Pak Jamin Ginting. Anda melihat vonis yang dijatuhkan hari ini. Orang awam bertanya begini, loh yang dituntut oleh JPU kan 1 tahun penjara dan 2 tahun masa percobaan, begitu kan? Atau mungkin menyebutnya keliru, 1 tahun, 2 tahun penjara. 1 tahun penjara dengan 2 tahun masa percobaan. Itu yang paling benar ya, begitu ya. Tapi ternyata kemudian Majelis Hakim bahkan masyarakat bahkan termasuk saya ketika melihat kok bisa 2 tahun penjara, ini penjelasannya gimana secara umum Pak Jamin? Pertama kita harus menghormati apa yang sudah diputuskan oleh hakim karena konsep pidana itu putusan itu harus dianggap benar sepanjang belum ada putusan lain yang membatalkan putusan tersebut. Satu. Yang kedua, kita memang boleh menganalisis ya secara dari sisi hukum. Pertama memang dakwaan ini kan didakwakan dengan dakwaan alternatif, yaitu pertama dengan dakwaan 156A dan dakwaan kedua dengan 156. Apa sih perbedaannya? Di pasal 156A ini merupakan pasal yang berasal dari PNPS nomor 1 tahun 1965. Nah, sedangkan 156 itu adalah produk kolonial Belanda. Oke, 156 ya? Ya, 156. Nah, ini 2 hal yang berbeda. Satu, penistaan terhadap penodaan terhadap agama. Yang satunya lagi 156, penodaan terhadap golongan. Di mana sanksi pidananya juga berbeda. Yang satu, 156A ada 5 tahun maksimum, sedangkan pasal 156 adalah 4 tahun. Nah, dakwaan yang didakwaan secara alternatif ini ternyata dalam ruang persidangan secara kebenaran material, jaksa penuntut umum menilai yang paling tepat dalam dakwaannya adalah menggunakan pasal 156 dengan penistaan golongan. Nah, tetapi hakim dalam menilai kebenaran material lagi setelah mendengarkan mempunyai pendapat yang berbeda dari tuntutan jaksa penuntut umum. Hakim menilai bahwasannya yang paling tepat bukan 156 tapi 156A karena unsur-unsur dalam 156A itu terpenuhi menurut pandangan hakim. Baik itu unsur barang siapa, lalu di depan umum mengeluarkan pendapat yang mengakibatkan penodaan, penistaan, dan ada niat dan kehendak. Niat dan kehendak ya? Itu masuk semua. Jadi itu yang menjadi dasar kenapa sampai ada putusan hakim yang memutuskan lebih tepat menggunakan pasal 156A. Nah, sekarang kita akan menilai, menganalisis apakah hakim ini menerapkan itu sesuai dengan dasar. Ini pendapat saya sebagai ahli pidana. Pertama,
saya menilai ada beberapa pertimbangan hakim yang menurut saya perlu dikoreksi. Yang satu, mengenai penggunaan pasal 156A. Ini pasal sekali lagi adalah dikeluarkan pada zaman pemerintahan Soekarno, di mana pada saat itu muncul begitu banyak ya aliran-aliran agama, sehingga terjadi banyak pergesekan-pergesekan dan pengaruh mempengaruhi, sehingga perlu adanya muncul negara pada saat itu di situ sebagai ratu keadilan, artinya memberikan dampak bagi supaya jangan terjadi kekacauan. Sehingga dalam PNPS nomor 1 tahun 1965 dikatakan di ayat 2-nya itu dikatakan bahwasannya setiap ada mempengaruhi terhadap keyakinan lain, kalau terjadi seperti itu maka harus ada peringatan keras dari Menteri Dalam Negeri, Jaksa Agung, dan Menteri Agama. Supaya setelah itu kalau tidak diindahkan maka ada peringatan dulu ya, ada peringatan dulu ya, peringatan dulu. Dan di dalam pasal tersebut juga dikatakan kalau seperti itu terjadi, nah sekarang keadaannya putusan ini tidak pernah ada yang mengatakan ada hadirnya negara di situ dengan peringatan tersebut. Ada memang negara berbeda pendapat, ada orang berpendapat nggak perlu, ada bilang perlu. Tapi secara filosofi adanya pasal 156 itu supaya negara hadir, supaya negara memperingatkan dulu, jangan sampai setiap orang bisa menjustifikasi bahwasanya orang tersebut atau golongan tersebut telah melakukan penistaan. Jadi negara yang akan menilai dulu. Negara ini dalam artian siapa lebih spesifiknya? Ya, tadi sudah dikatakan ya Menteri Dalam Negeri, Kejaksaan, dan Menteri Agama. Nah, itulah yang akan memberikan peringatan keras terlebih dahulu. Nah, itu. Jadi ini sebagai masukan juga nanti tentunya bagi penasihat hukumnya Pak Ahok untuk mengajukan memori banding sebagai salah satu pertimbangan. Yang kedua, hakim dalam menilai putusan MK yang menyatakan bahwasannya saksi de auditu, saksi yang tidak melihat, tidak mendengar, tidak mengalami sendiri, itu dapat digunakan sebagai saksi yang membuktikan suatu perbuatan pidana. Padahal selama ini kita ketahui saksi adalah saksi yang mendengar sendiri, mengalami sendiri, dan melihat sendiri. Tetapi kutipan MK memang benar, ada kutipan MK begitu. Tapi putusan MK itu bukan diperuntukkan kepada saksi fakta yang melihat atau fakta yang melaporkan atau korban, tetapi khusus untuk saksi yang meringankan. Jadi itu penilaian hakim itu cenderung berlainan dengan pendapat yang ditemukan dalam untuk saksi yang meringankan itu memang tertulis betul di situ, ada sebut dikhususkan untuk saksi yang meringankan dalam hal atau diterjemahkan sendiri teman-teman. Dalam hal saksi yang meringankan dikatakan begitu. Nah, dalam hal saksi yang meringankan disebutkan bla 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 dalam putusan MK itu. Yang ketiga, mengenai penjatuhan terhadap penahanan. Kita ketahui bahwasannya jaksa penuntut umum kan tidak memberikan tuntutan untuk ditahan secara langsung, tetapi tadi dengan masa percobaan 2 tahun. Nah, apa alasan majelis hakim di dalam putusannya yang menyebutkan telah terbukti dan ditahan? Karena tidak ada keharusan orang yang telah melakukan suatu perbuatan pidana untuk ditahan secara langsung. Dengan pertimbangan apa? Kembali lagi, pertimbangannya adalah syarat subjektif dan syarat objektif dalam penahanan. Syarat subjektif, apakah orang ini akan melarikan diri? Nah, kalau kita menilai Pak Ahok, apakah ada kemungkinan Pak Ahok melarikan diri? Tidak ada. Apakah orang ini akan menghilangkan barang bukti? Barang buktinya tidak ada, ada di mana-mana. Ada di mana-mana. Ketiga, apakah akan mengulangi lagi perbuatannya? Kelihatannya dia sudah takut untuk bisa mengulangi lagi perbuatannya. Tapi subjektif itu boleh tidak hakim berpikir sebaliknya? Seperti yang kalau tadi kan dipikirkan oleh Pak Jamin, kalau dipikir sebaliknya oleh majelis hakim boleh tidak? Boleh, itu kan hak subjektif dari hakim khawatir dia melarikan diri, khawatir dia akan menghilangkan bukti, khawatir. Tapi kan saya katakan tadi, hakim ini ada di posisi di mana, di negeri mana, di Jakarta Utara. Dia tinggal di mana? Di Jakarta. Apakah selama ini dia tidak menikmati, tidak melihat, atau tidak mengalami apa yang dilakukan? Apa ada nggak kekhawatiran seperti itu? Saya kira tidak ada bagi seorang hakim. Kecuali tadi pelaku tindak pidana ini datang dari mana dan orang yang tidak pernah dikenal sama sekali oleh hakim gitu. Nah, itu hak subjektif. Jadi dari 3 hal itu saya lihat sebagai analisis saya, ini yang menjadi mengapa masyarakat bertanya-tanya apa yang menjadi desakan, apa yang menjadi begitu hakim ini
langsung menahan, itulah shock tadi yang kita lihat ada demo-demo tersebut, begitu kelihatannya. 156A harusnya ada kehadiran negara dengan tadi ya, namanya, memberikan peringatan terlebih dahulu, Mendagri, Jaksa Agung, dan juga Menteri Agama. Itu yang harusnya. Kemudian ada saksi D auditu menerjemahkan putusan MK, begitu kan? Ya. Harusnya artinya itu untuk saksi meringankan. Dan yang ketiga soal penahanan tadi ya, soal fokus penahanan, ada masalah subjektif yang seharusnya itu kok nggak ketemu logikanya, maksudnya begitu ya? Kenapa harus ditahan langsung? Karena ini kaitannya dengan tadi bicara dengan pengacaranya, dulu banyak orang demo Ahok tahan, kan sepertinya relevansinya ada gitu. Jadi itu yang masyarakat menilai. Jadi maksudnya hakimnya kurang independen jadinya gara-gara itu? Ya itu bisa menjadi salah satu faktor penilaian masyarakat terhadap majelis. Mau menanggapi terlebih dahulu, Mas, untuk yang soal subjektif menahan langsung tadi. Penilaian subjektifnya Pak Jamin ya, bukan penilaian analisis, objektif. Pak, analisis bukan pendapat. Dan analisis yang lain juga berbeda. Itu sah saja, tidak ada masalah. Dan kita menghormati analisis itu ya. Orang lain juga punya analisis yang berbeda. Sama dengan hakim misalnya melihat ada potensi misalnya Ahok melakukan pengulangan peristiwa yang sama, kemudian Ahok menciptakan keresahan terhadap publik. Apa yang membuat Anda berpikir begitu? Pengulangan itu kan sudah kelihatan ya. Misalnya ada penggunaan kata-kata password dulu segala macam. Itu kan wifi itu terkait wifi segala macam kan pengulangan itu muncul kemudian menciptakan keresahan. Tapi banyak yang menyebut soal wifi itu sebenarnya kelakar, bercanda. Nah itu dia. Gini, yang harus dipahami adalah ketika kita hidup di lingkungan sosial antropologis tertentu, maka kita harus memahami tingkat sensitivitas orang, sensitivitas kebudayaan yang muncul di situ. Bisa jadi ada orang yang tersinggung, bisa jadi orang yang tidak tersinggung, dan itu biasa. Nah maka kita harus memahami di mana kita tinggal. Itu masalah Pak Ahok dengan lisan yang ugal-ugalan itu. Nah kemudian di sisi lain misalnya sama dengan ketika dipaksa pihak kepolisian untuk menahan Pak Ahok ketika penetapan yang bersangkutan sebagai tersangka. Kan ada argumentasi subjektifnya polisi juga di sisi lain juga untuk tidak menahan. Untuk menahan, dan ini ada argumentasi subjektifnya hakim. Saya pikir sah-sah saja kemudian muncul argumentasi seperti itu, tidak ada masalah. Yang jelas kami tentu menghormati sepenuhnya proses hukum yang sudah dibuat hari ini, dan saya berulang kali mengajak seluruh pihak tetap melakukan upaya-upaya hukum. Koridor hukum saja ya, begitu. Jadi jangan kemudian melakukan upaya-upaya non hukum lainnya. Apa yang menjadi pertimbangan atau catatan paling penting sehingga banding diajukan? Bang Riko tahan dulu, kita break terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Prime News. Ya, kembali lagi kita lihat kondisi saat ini di depan rutan Cipinang. Masa pendukung Basuki Cahayapurnama masih terus bertahan hingga saat ini, walaupun tadi sempat kita simak petang tadi begitu ya, sebelum pukul 18 terlihat seruan atau himbauan dari Kapolres Jakarta Timur agar massa segera membubarkan diri karena memang waktu untuk melakukan unjuk rasa sesuai dengan undang-undang dibatasi hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat, tapi saat ini memang waktu sudah menunjukkan pukul 20:34 waktu Indonesia Barat. Ada sekitar lebih dari 3 jam begitu ya. Masa masih 2 jam begitu ya, 2 jam lebih masih bertahan di rutan Cipinang, Jakarta Timur. Mungkin sebagai gambaran bagi Anda yang mungkin menggunakan arus lalu lintas di sekitar wilayah ini untuk mungkin bisa menghindari jalur yang menuju ke daerah di sekitaran rutan Cipinang, Jakarta Timur. Aksi lilin-lilin kecil ya kalau kita lihat. Tapi sekarang saya kembali ke substansinya terlebih dahulu supaya kita nggak membahas unjuk rasanya terus. Bang Riko, apa yang menjadi catatan paling utama ketika ditanyakan majelis hakim bagaimana pihak terdakwa dan kuasa hukum langsung mengajukan banding kan saat itu? Apa yang menjadi poin-poin utama
Kami hari ini sudah mengajukan banding, Ya. pastinya. Tapi sebelum mengenai apa poin-poin banding yang tentunya akan kami ajukan, perlu juga saya ikut menambahkan, ikut nimbrung tadi pembicaraan dari Pak Jamin dan Pak Andri bahwa sebenarnya untuk alasan penahanan kami tidak melihat hal-hal yang berdasar dan kuat untuk melakukan penahanan terhadap Bapak Basuki Cahayapurnama. Pertama, apakah beliau ini akan kabur, apakah beliau ini akan mengulangi tindak pidana, toh itu tidak jadi pertimbangannya di dalam putusan tadi. Tidak ada pertimbangan itu, tidak ada. Apakah beliau ini nanti akan menghilangkan barang bukti sebagaimana kita sudah ketahui bahwa buktinya ada di mana-mana kalau kita bisa seperti ini, dan bukti itu sudah disita oleh jaksa. Jadi tidak ada akses bagi Bapak Basuki Cahayapurnama untuk kemudian menuju kepada bukti itu dan menghilangkannya. Harusnya majelis hakim bisa melihat ini sebagai suatu pertanda untuk kemudian mengambil keputusan. Sebenarnya perlu tidak untuk menahan seorang Bapak Basuki Cahayapurnama. Itu dulu yang perlu saya tanggapi. Lepas dari atas segalanya, kami pasti sebagai kuasa hukum kami menghargai institusi peradilan. Tapi terhadap putusannya kita diberi hak oleh undang-undang untuk mengajukan upaya hukum banding. Nah, apakah upaya hukum banding yang nanti kurang lebih pasti rahasia dapur kami belum bisa keluarkan sekarang. Tentu saja. Iya. Tapi paling nggak secara keseluruhan, secara garis besar kami melihat di dalam putusannya tadi kan memang majelis hakim tidak membacakan keseluruhannya, tapi beliau ini membacakan pertimbangannya. Yang kami itu lihat, sesuai kesepakatan dua pihak tapi ya. Sesuai kesepakatan. Ya. Nah, yang kami lihat adalah sebelum membacakan pertimbangannya, ada fakta-fakta hukum yang kemudian dijadikan dasar oleh majelis hakim untuk kemudian mencapai ke dalam untuk kemudian membentuk putusannya. Kita harus tahu bahwa fakta-fakta hukum ini dikumpulkan dari selama proses persidangannya. Nah, yang kami lihat dari fakta-fakta hukum yang tadi disampaikan oleh majelis hakim, semuanya sudah menjurus kepada bersalahnya Bapak Basuki Cahayapurnama. Tidak ada suatu dasar apapun atau fakta-fakta dari kami, baik itu fakta yang meringankan atau ahli yang meringankan, sama sekali disentuh sama sekali pun tidak oleh majelis untuk kemudian mengarahkan putusan itu kepada mengarahkan putusan pertimbangan hukumnya kepada keputusan yang menghukum Bapak Basuki Cahayapurnama. Secara garis besar itu kami lihat dulu. Nah, ini tentunya kami harus pisahkan dulu satu demi satu, karena ini kami bisa melihat bahwa ini apakah kurang pertimbangan atau tidak ada tanggapan atau tidak ada pertimbangan majelis hakim terhadap ahli ataupun fakta yang kami ajukan di dalam persidangan selama ini. Tapi memang dari pertimbangan itu tidak ada sama sekali disinggung tentang hal-hal yang meringankan yang diajukan oleh penasihat hukum. Kalaupun hanya meringankan, yang dinyatakan oleh majelis hakim adalah karena bersifat kooperatif selama persidangan. Itu hal-hal yang substantif menurut Anda? Menurut kami tidak substantif. Fakta-fakta bahwa seorang Basuki Cahayapurnama ikut memberangkatkan orang-orang marbot-marbot itu untuk berangkat ke Tanah Suci, membangun masjid. Semua hal-hal yang sudah dilakukan oleh Pak Basuki Cahayapurnama sebagai gubernur kepada umat Islam mayoritas khususnya, itu dianggap tidak ada. Karena itu sama sekali tidak dipertimbangkan oleh majelis. Nah, kami melihat ini hal-hal yang tentunya perlu kami sarikan untuk nanti kami jadikan sebagai bahan pertimbangan kami untuk memori banding kami, karena tentunya seperti mana diketahui majelis sendiri sudah mengatakan bahwa kami baru bisa mendapatkan full putusan hari ini, paling lambat 1 kali 24 jam itu besok hari. Artinya besok begitu ya? Kami bisa dapat putusan yang secara utuh dan penuh. Oke, saya kembali ke Pak Farid. Pak Farid, tadi memang sempat disinggung sedikit soal hak subjektif hakim begitu ya, sebenarnya untuk menentukan ditahan atau tidak ditahan. Tapi kita tidak berusaha meminta KY mengomentari tentang hak subjektif hakim tersebut. Cuman masalahnya ketika logika bahwa tidak mungkin mengulangi, tidak menghilangkan barang bukti, walaupun ada pendapat yang lain tadi disampaikan oleh Pak Daniel begitu ya. Tapi apakah ini akan menjadi penilaian KY nanti ketika ada yang berusaha melaporkan dari sisi etik penggunaan subjektivitas hakimnya ini mungkin kurang tepat atau tidak tepat? Pak Farid. Yang pertama saya ingin sampaikan dulu bahwa terkait dengan putusan hakim, maka sesungguhnya ketika ada putusan hakim dapat dipastikan tidak semua pihak dapat menerima putusan itu, pasti akan kemudian ada yang menerima, ada yang menolak. Itu sesuatu yang wajar saja terjadi. Lalu yang kedua, terkait dengan pertanyaan tadi, saya ingin katakan bahwa inilah sebenarnya makna dari independensi, kemandirian, kemerdekaan yang dimiliki oleh hakim, karena memang dia diberikan ruang bebas
untuk melakukan tafsiran-tafsiran dalam rangka menegakkan hukum, tidak hanya sebatas menegakkan undang-undang. Jadi kalau kemudian kaitannya misalnya dengan satu, isi atau substansi putusan, lalu ini misalnya menyangkut berat dan ringannya hukuman, lalu kemudian yang kedua menyangkut pertimbangan hukum hakim, maka ini sebenarnya dari awal saya ingin sampaikan bahwa ini tidak termasuk yang boleh dinilai oleh Komisi Yudisial, karena ini memang inti dari independensi yang dimiliki oleh hakim itu adalah untuk melakukan hal-hal yang seperti itu. Termasuk soal putusan hakim misalnya memerintahkan penahanan dan tidak menahan misalnya. Sekali lagi tadi Pak Jamin Ginting sudah menyatakan ada dalam proses hukum, ada gium dalam hukum pidana bahwa setiap putusan pengadilan seburuk apapun itu diterima atau tidak tetap dianggap sebagai sebuah kebenaran sebelum ada putusan yang di atasnya menganulir atau kemudian membatalkan putusan itu. Jadi karena ini sudah menyangkut satu, isi atau substansi putusan, lalu kemudian yang kedua atau pertimbangan hakim, maka sebenarnya ini tidak termasuk ranah yang dimungkinkan untuk dilakukan penetrasi pengawasan oleh Komisi Yudisial. Kita fokus pada soal perilaku hakim baik di dalam persidangan maupun di luar persidangan. Begitu. Oke, baik. Saya kembali ke Pak Jamin. Pak Jamin, tadi kalau misalnya kemudian banyak mempertanyakan apakah hakim ini kemudian bisa memutuskan lebih dari tuntutan. Tadi kan sudah dikatakan bahwa memang itu adalah kekuasaan kehakiman. Tapi bagaimana sih menilai subjektivitas hakim bahwa itu subjektivitas yang digunakan itu tepat atau tidak tepat, itu bisa dinilai tidak sebenarnya? Atau itu nanti yang dibawa ke banding? Itu bukan subjektivitas, artinya hakim dalam memutuskan suatu perkara. Untuk yang ditahan, maksudnya untuk yang ditahan atau tidak ditahan tadi? Untuk khusus yang ditahan, ya, bukan unsur-unsur pasalnya? Bukan. Oke. Nah, kalau untuk yang pasal untuk penahanan itu memang ada urgensi, kepentingan apa seseorang itu untuk ditahan. Filosofi penahanan ini kan buat apa? Demi due process of law-nya tidak terganggu. Karena kalau menghadirkan di persidangan, orang itu bisa hadir. Gitu dalam persidangan tersebut begitu. Selain itu juga tadi ada kalimat dalam KUHP kita, hukum acara kita, khawatir. Jadi subjektivitas khawatir. Nah, kekhawatiran ini kan kembali lagi tadi katakan ada beda pendapat. Tetapi menurut saya dalam konteks seorang pelaku tindak pidana yang menurut saya bukan concern tindak pidana yang begitu jabatannya dipertaruhkan. Contohnya kita katakan, kalau Ahok tadi tidak pidana korupsi, saya yakin tindak pidana korupsi ditahan dan harus ditahan. Kenapa? Karena bisa dalam menjalankan tugasnya sebagai gubernur, dia bisa menyalahgunakan jabatannya, begitu loh. Tetapi kalau dalam konteks tindak pidana seperti ini, apa yang mau dikhawatirkan terhadap seorang Ahok? Nah, itu yang tadi penilaian subjektivitas. Itu ada yang bisa menilai nggak seperti itu? Maksudnya, wah ternyata hakim menggunakan penilaian subjektivitasnya itu mungkin secara kurang tepat, atau memang itu tidak bisa nilai, hanya bisa kita analisis saja di forum luar pengadilan setiap seperti lembaga di dalam setiap tingkatan diberikan kewenangan untuk melakukan penahanan atau tidak melakukan penahanan. Tadi sudah dikatakan juga dari Pak Simanjuntak. Dikatakan bahwasannya di penyidikan kenapa tidak ditahan? Ya karena merasa penyidik tidak perlu melakukan penahanan. Tapi pada umumnya, ini kan dalam praktek. Biasanya dalam praktek kalau di tingkat penyidikan tidak ditahan, di tingkat berikut-berikutnya juga nggak ditahan. Nah ini kan beda. Ini tingkat penyidikan tidak ditahan, tingkat kejaksaan tidak ditahan, tetapi di tingkat pengadilan ditahan. Dalam praktek, ini kan dalam praktek ya, tapi dalam kewenangan mereka punya hak. Dalam praktek, sekali orang ditahan di tingkat penyidikan, biasanya dia akan ditahan di tingkat berikutnya. Selanjutnya. Iya, tapi kalau tidak ditahan, pada umumnya tidak. Seperti itu. Baik, 2 tahun ini seperti apa komentar dari pihak yang melapor, termasuk salah satunya adalah pemuda Muhammadiyah. Ini cukup memuaskan tidak? Nanti kita ulas ya lebih lanjut setelah jeda. Kami masih akan segera kembali, tetaplah di CNN Indonesia Prime News.
Baik, saya akan kembali ke Bung Daniel Anzar Simanjuntak. Bung Daniel, kalau kita lihat sekarang, saya dari tadi belum tanya, sebenarnya 2 tahun penjara vonis dari majelis hakim ini cukup memuaskan tidak bagi pelapor, terutama dari pemuda Muhammadiyah ini yang melaporkan Ahok? Yang jelas kami tidak sedang mencari kepuasan, Mas Indra. Yang jelas kami ingin ada penegakan hukum ya. Dan ini cukup ini bagi kami menjawab. Keputusan ini menjawab rasa keadilan publik ya, rasa keadilan terutama teman-teman yang melapor. Itu pertama. Kemudian kedua tentu kita tadi seperti saya himbau berulang kali, maka kita akan terus mengawal proses hukum. Misalnya ya kita lihat ini kan proses hukumnya sebenarnya sudah pada tataran vonis, mungkin langkah-langkah hukum berikutnya yang dilakukan oleh tim pengacara dan sebagainya, tapi tetap dalam proses-proses itu sebagai masyarakat sipil kami tetap melakukan pengawasan ya. Kemudian bagian yang akhir yang perlu juga kita bahas adalah rasa keadilan publik ya, terutama walaupun Anda misalnya tidak ingin bahas misalnya masalah demonstrasi itu, kami sudah berulang kali menyebutkan kalau kemudian demonstrasi model seperti ini dibiarkan, gitu ya, kemudian tidak ada tindakan tegas dari aparatur hukum karena ini melanggar hukum, gitu ya, itu jelas itu merusak rasa keadilan publik lagi, begitu. Karena dulu ini demonstrasi yang sedang berlangsung saat ini nih ya, di depan Rutan Cipinang ya. Jadi kemudian ketika teman-teman yang lalu itu demonstrasi, kemudian mereka disikapi dengan tegas oleh aparatur hukum, tapi kemudian ini nggak disikapi dengan tegas oleh aparatur hukum. Jadi rasa keadilan publik itu pasti terganggu. Walaupun misalnya kami secara terang tidak terlibat dalam proses demonstrasi itu, maka kami menghimbau pihak kepolisian pun harus memahami kondisi kebatinan publik, karena bagaimanapun juga kasus ini kan melibati banyak kondisi kebatinan publik. Boleh kita akan lihat kondisi terbaru di sana, kalau mungkin bisa dilihat saat ini apa yang terjadi di depan Rutan Cipinang, meskipun sudah kita munculkan secara kecil tadi ya di gambar. Ini yang berlangsung. Penyalaan beberapa lilin begitu, tidak ada gerakan orasi yang mungkin, tapi ini tetap saja menurut Anda, Bung Daniel? Iya tentu dong, kan aturan hukum terang bahwasannya demonstrasi itu punya waktu begitu ya, setelah maghrib tidak dibenarkan ada kumpulan massa demonstrasi seperti ini. Ini justru bisa mengganggu keadilan karena waktu itu sisi yang lain kan terang dilarang, misalnya 212 segala macam itu dengan tegas, bahkan ada tuduhan ini berpotensi makar, ini bisa ribut, bahkan rumput saja tidak rusak pada beberapa demonstrasi yang terjadi. Nah ini justru merusak kan beberapa kali. Mau sedikit menanggapi tentang hal ini? Disebut ini mencederai keadilan publik. Kalau sebenarnya pukul 18 harusnya sudah bubar. Kalau kami melihat di sini, sekali lagi kami harus bilang bahwa kami kuasa hukum tidak berhak secara serta-merta, kan kami ini kuasanya Pak Basuki. Tapi kami melihat apa yang terjadi di sini membandingkan dengan beberapa aksi massa dari sisi yang lain sebelumnya adalah kita melihat bahwa tidak ada tindakan anarkis yang terjadi di sini. Tidak ada pembakaran, tidak ada. Pembakaran tadi ada. Ada bakar lilin. Bakar sampah. Bakar sampah. Tapi tidak ada tindakan anarkis yang dilakukan oleh mereka. Saya melihat di situ. Sama dengan 212 kalau itu enggak ada. Nah, kemudian kalau menanggapi pertanyaan yang sama, apakah 2 tahun ini cukup memuaskan? Bagi kami adalah 1 hari pun buat Pak Ahok itu tidak layak buat beliau. Oke, ya. 1 hari pun tidak layak. Melihat fakta persidangan, melihat apa yang sudah pasal yang dikenakan dan bagaimana prosedur formal yang dilaksanakan dalam persidangan ini, kami melihat bahwa baik secara formalitas ataupun materi hukumnya sendiri, 1 hari pun tidak layak buat Pak Ahok untuk dipenjara ataupun ditahan. Kalau tadi Bang Daniel kan sempat singgung bahwa salah satu pertimbangan yang disampaikan majelis hakim adalah tidak ada penyesalan, begitu ya? Itu salah satu yang juga kami dengarkan juga di redaksi. Memang ada pertimbangan terdakwa tidak terlihat menyesal melakukan hal ini dan sebagainya. Itu bagaimana pandangan dari kuasa hukum? Kalau kami melihatnya, apakah ini benar-benar menjadi satu hal yang sangat subjektif bagi Bapak Basuki Cahayapurnama, dan kami tidak bisa melihat apakah karena tindakan tidak ada pernyataan saya sama sekali tidak menyesal. Di persidangan tidak ada perkataan seperti itu. Karena kalau kita lihat
petunjuk-petunjuk apa yang kemudian digunakan oleh majelis hakim untuk mengatakan sampai pada pernyataan seperti itu adalah ada video dari beberapa media asing dan lain-lain. Jadi kami melihatnya ini tidak ada kaitannya secara langsung dengan sikap batinnya Bapak Basuki Cahayapurnama. Kami sekali lagi kami sebagai kuasa hukumnya kami lebih melihatnya kepada apakah unsur-unsur sebagaimana didakwakan pada 156A huruf A dan 156 itu terpenuhi terhadap Bapak Basuki Cahayapurnama. Oke, baik. Ini kan nanti selanjutnya Pak Jamin yang dilakukan adalah banding begitu ya. Bisa tidak diberikan gambaran kepada kami masyarakat awam begitu? Sebenarnya ini proses persidangannya nanti akan seperti yang terlihat sekarang ini atau beberapa waktu terakhir ini. 21 atau 22 kali persidangan? 21. Yang 21 kali persidangan yang kemudian nanti ada masa pro kontra karena memang persidangannya gelar terbuka. Kalau di pengadilan tinggi nanti gambarnya seperti apa sih? Karena kalau kita dengar informasinya tetap akan pihak yang melaporkan akan tetap mengawal proses ini, mungkin yang kontra yang pro pendukung Pak Ahok juga akan mengawal proses pengadilan tinggi ini. Mungkin bisa diberi gambaran gimana sih jalannya sebuah persidangan di pengadilan tinggi ini? Ya, begini ya. Dalam konteks pengadilan negeri, ini adalah judex facti. Pengadilan negeri juga judex facti. Sama-sama yang akan diperiksa adalah fakta-fakta hukumnya. Cuma karena di pengadilan negeri sudah diperiksa secara material, barang-barang bukti orangnya ada hadir, maka di pengadilan tinggi nggak perlu diulangi lagi pemeriksaan tersebut karena sudah dilakukan di pengadilan negeri, jadi pengadilan tinggi nggak perlu. Hanya cuma berita acara sidang yang memberikan kesaksian, lalu berita acara lainnya dan barang-barang bukti bersama dengan putusan majelis dan juga memori nanti yang akan disampaikan oleh kuasa hukum Pak Ahok, memori banding. Nanti juga ada kontra memori banding yang menjawab dari kejaksaan atau dari jaksa. Nah, inilah yang akan dijadikan bahan pertimbangan bagi majelis pengadilan tinggi, apakah penerapan hukum didasarkan kepada fakta-fakta dari dokumen-dokumen yang ada secara musyawarah mufakat, dari analisis mereka apakah tetap pada prinsipnya mereka setuju dalam pertimbangan majelis hakim tingkat pertama atau mereka punya pendapat lain sehubungan dengan pertimbangan hakim dengan pasal-pasal yang didakwakan atau yang dituntut tersebut. Nah, nanti kalau nanti pengadilan tinggi berpandangan lain, dia akan mengadili sendiri. Mengadili sendiri didasarkan. Bentuknya seperti apa? Nah, mengadili sendiri bisa saja dia menguatkan, bisa saja juga membebaskan dan bisa juga menambah hukuman karena ini didasarkan kepada pertimbangan. Jadi kesempatannya ada banyak lagi, masih ada beberapa berbagai kesempatan ya, entah itu bisa ditambah hukumannya atau kemudian membebaskan atau lebih ringan hukumannya didasarkan pada pendapat majelis pengadilan tingkat tinggi didasarkan pada dokumen-dokumen yang ada. Tetapi para pihak tidak perlu hadir lagi di dalam ruang persidangan. Pemanggilan saksi itu tidak ada lagi sudah ya? Tidak ada, kecuali kalau ada saksi-saksi yang sangat dibutuhkan keterangannya yang pernah tetapi ingin memperdalam. Ya itu bisa dipanggil begitu untuk mendapatkan keterangan. Ini prosedur persidangan. Ada satu hal yang saya mau cerita. Aja, Pak. Ya, perihal tentang putusan ini kan menyangkut harusnya negara itu hadir dalam kasus-kasus seperti ini. Kenapa? Karena ini kan menyangkut keresahan ke dalam kehidupan beragama dan antar umat beragama. Jadi hadirnya negara bentuknya seperti apa? Ya, PNPS tadi. Nah, PNPS tadi. Jadi teguran, artinya negara selain teguran juga dia bisa menilai dan preventif melakukan pencegahan dengan peringatan-peringatan. Kalau kita seperti ini nanti setiap orang nanti bisa menjustifikasi siapa yang melanggar agama ini, siapa yang ini mengadukan dia melecehkan agama ini misalnya. Jadi saya pikir ada preventif lah dari negara untuk bisa sebagai hadir dalam suatu perkara seperti ini. Oke, singkat saja sebagai penutup ya. Bagi kami hadirnya negara tentu dengan penegakan hukum itu yang paling tepat dalam negara hukum dan demokratis. Kemudian kedua penting juga menghadirkan keadilan di semua segmentasi, termasuk hari ini yang demonstrasi. Kemudian kita melihat ada ketidakadilan yang justru juga dilakukan oleh jaksa penuntut umum yang tidak paralel antara dakwaan dengan tuntutan. Itu yang kemudian kita tempuh langkah hukum melaporkan di Komjak. Jadi terakhir yang ingin kami sampaikan adalah semua pihak terutama
teman-teman yang ingin Ahok dihukum, saya pikir stop untuk terlibat dalam upaya mengolok-ngolok. Sudah cukup begitu ya? Cukup, dan kita lakukan upaya-upaya yang mendamaikan, upaya-upaya yang menyejukkan. Saya pikir. Singkat saja Bang Riko. Baik, ya, dari kami pastinya kami akan tetap melakukan upaya hukum sebagaimana yang tersedia sesuai undang-undang, bahwa kami akan melakukan banding, dan pasti kami juga dalam proses ke depan kami akan mempersiapkan bukti-bukti apabila nanti diperlukan lagi sebagai tambahan dalam proses banding ini. Dan itu sudah dimiliki sepertinya? Kita masih, ini rahasia dapur sekali lagi. Dan yang pasti satu statement dari kami yang pasti bahwa satu hari pun pemindahan terhadap Pak Basuki Cahayapurnama adalah tidak layak untuk dikenakan terhadap beliau. Baik, terima kasih Bapak-Bapak telah hadir malam hari ini di CNN Indonesia Prime News. Kita lihat nanti ke depannya seperti apa proses banding yang diajukan oleh tim penasihat hukum. Dan kami ucapkan terima kasih pada Pak Farid Wadsdi yang merupakan komisioner KY atau juru bicara dari Komisi Yudisial. Terima kasih, selamat malam Bapak-Bapak. Terima kasih.